Selamat datang di podcast Cerdas Cakap Berkarakter, sebuah podcast yang concern dengan isu-isu pendidikan, baik akses maupun kualitas pendidikan. Juga terkait isu-isu sumber daya manusia. Kali ini kami akan mengangkat tema mengenai PPDB DKI Jakarta yang setiap tahun selalu menimbulkan persoalan karena keterbatasan daya tampung dan lain sebagainya. Pertama itu, yang kedua juga kenapa PPDB DKI Jakarta selalu bermasalah, itu terkait juga dengan padahal DKI Jakarta anggaran pendidikan cukup besar, tapi selalu menimbulkan masalah. Ini sejak 18 tahun yang lalu ini terjadi. PPDB di Jakarta selalu bermasalah. Bersama kami sudah ada Bapak Eka Simanjuntak, Direktur Yayasan Nusantara Sejati. Bang aja. Oke. Kami biasanya memanggil abang, ya kan. Yang kemudian selain sebagai Direktur Yayasan Nusantara Sejati, Bang Eka juga ini adalah salah satu pemerhati pendidikan dan aktivis pendidikan. Selama ini berkecimpung dalam isu-isu pendidikan, kritik-kritik tajam dan sebagainya. Apa kabar Bang Eka? Kabar baik Pak Jum. Alhamdulillah, kabar baik. Begini Bang, PPDB DKI Jakarta ini dari tahun ke tahun selalu menimbulkan masalah. Tahun ini Bang, tahun ini ada sekitar kurang lebih 150.000 anak lulus SD. Sementara Pemprov DKI hanya bisa menampung di sekolah negeri itu sekitar 70.000. Lalu sisanya akan diapakan dan kemana? Masyarakat belum tahu. Nah, persoalan-persoalan seperti ini Bang, itu kan dari tahun ke tahun selalu muncul. Nah, padahal Bang, anggaran pendidikan DKI itu sangat besar. Menurut info yang saya dapat, untuk tahun 2003 ini, anggaran pendidikan, sektor pendidikan kita, itu sektor pendidikan 17,4 triliun. Besar sekali ya? Besar. Kemudian memang dibagi untuk bantuan sosial pendidikan sendiri sekitar 6,4 triliun. Tetapi itu kan sudah sangat besar Bang. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, menurut pandangan Abang, meskipun dananya sudah besar, kemudian sumber daya di DKI cukup bagus sebetulnya, tetapi persoalan penerimaan siswa baru selalu menimbulkan masalah. Pandangan Abang bagaimana nih Bang? Ya, kasih Pak Jum. Sebenarnya apa ya? Kayaknya kita harusnya udah bosen ngomongin ini ya. Betul Bang. Bertahun-tahun ini terus yang dibicarakan karena memang persoalannya itu nggak pernah ada upaya yang serius untuk menyelesaikannya gitu ya. Ini kan tipikal kita, pemerintah itu suka begitu ya. Masalahnya apa, tapi terus solusinya yang lain gitu. Nah sekarang misalnya persoalan dari dulu itu kan kita ya di DKI ini kapasitas atau daya tampung sekolah-sekolah negeri itu kan yang kurang. Nah, betul. Kita kan bicara sekolah negeri ya, karena kalau swasta itu tidak perlu dibicarakan karena masyarakat yang mampu pasti bisa ya. Bisa mengakses. Ini yang kita bicarakan adalah anak-anak di DKI yang terutama dari keluarga yang kurang mampu. Ya. Nah harusnya kan kalau mereka tidak bisa membayar, tidak punya uang yang cukup untuk sekolah swasta, ya harusnya sekolah negeri yang menampung mereka. Tapi ini dari tahun ke tahun kalau kita lihat, ya kapasitasnya atau daya tampungnya itu nggak nambah kan Pak Ju? Betul. Segitu aja. Sementara di sisi yang lain, jumlah pertambahan penduduk itu semakin meningkat. Baik dari jumlah orang yang masuk ke Jakarta, ya bermigrasi ke Jakarta, juga orang Jakarta yang lahir itu kan tiap tahun bertambah gitu. Sehingga itu logikanya ya pasti butuh jumlah daya tampung sekolah ya, kursi yang lebih banyak. Nah, ini masalah utama yang tidak diselesaikan.
Nah, masalah utama tadi kan daya tampung, Bang. Ya. Menurut pandangan Abang, selama ini yang dilakukan oleh Pemprov DKI maupun Dinas Pendidikan dalam hal menambah daya tampung, kita sesuaikan dengan anggarannya, ada nggak, Bang, kira-kira, Bang? Ada nggak? Abang melihat tidak? Nggak ada ya. Jadi kalau mau lihat solusinya misalnya yang dilakukan itu kan PPDB itu ya. Jadi pemerintah provinsi itu kan mengalihkan anak-anak yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri itu kan Ya. diberikan ke sekolah swasta, dibayarin gitu Ya, kan. betul. Ya. Tapi kan persoalannya itu sekolah-sekolah swasta yang masuk di dalam PPDB itu kualitasnya sama nggak dengan sekolah negeri? Itu kan jadi persoalan. Betul. Jadi kita tahu lah Pak Jum, sekolah-sekolah di swasta itu di Indonesia ini kan nggak semuanya baik ya. Banyak juga itu kan sekolah-sekolah yang ya begitulah. Dikelola apa adanya ya. Hidup segan mati tak mau gitu. Nah, yang kita khawatirkan kan anak-anak yang tidak bisa ditampung di negeri ini, itu kan dialihkan ke sekolah-sekolah seperti itu, yang udah jelas itu Pak Jum. Uang biayanya murah, tapi nggak jelas kualitasnya. Nah, persoalannya adalah Pemda DKI, terutama Dinas Pendidikan, mengarahkan anak-anak yang tidak ditampung, yang tidak bisa ditampung ini ke sekolah swasta itu. Mereka peduli nggak dengan kualitasnya? Dicek nggak kualitasnya sebelum mereka itu diajak untuk ikut mengatasi kekurangan daya tampung itu tampung di sekolah negeri ini gitu. Ya itu seolah-olah itu solusi tapi sebetulnya tidak menyelesaikan masalah gitu. Ya. Betul, memang selama ini sejak 2 tahun yang lalu Pemprov membuat program PPDB bersama. Artinya bahwa PPDB bersama ini anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri kemudian ditampung di sekolah swasta dan dibiayai oleh pemerintah. Dan tahun lalu tuh hanya SMA dan SMK. Tahun ini kemudian Pemprov membuka PPD bersama untuk jalur SMP. Jumlahnya sekitar 1.731 kuotanya. Seperti Abang katakan tadi, kita nggak tahu kualitas sekolah-sekolah swasta yang dilibatkan untuk kerjasama dalam PPDB bersama ini. Tapi yang jadi soal kan juga begini, Bang. Ini terkait wajar 9 tahun ya, Bang. Wajar 9 tahun yang sudah diamanatkan di Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sidiknas, bahkan di Perda DKI Jakarta sendiri itu sudah dijamin bahwa pemerintah harus menuntaskan pemerintah daerah DKI Jakarta harus menuntaskan wajib belajar 9 tahun ini. Nah, Abang punya pandangan nggak bahwa seperti saya katakan tadi, ini sejak tahun 18 tahun yang lalu loh, tidak selesai. Ya kan? Nah, menurut Abang ada nggak upaya yang dilakukan selain tadi menambah PPD bersama, ada nggak upaya dari Pemprov itu mengupayakan supaya wajib belajar 9 tahun ini bisa tuntas dengan anggaran yang tadi saya katakan cukup besar sebetulnya. Ya. Sebenarnya kalau mau dinilai ya, saya nggak melihat itu ada upaya serius dari Pemda DKI ini untuk memenuhi perintah undang-undang itu. Ya. Kenapa? Bayangkan, dari 18 tahun itu, kita nggak pernah melihat ada rencana yang serius untuk menyelesaikan ini. Rencana serius ya? Ya, jadi selalu kan kita, yang kita dengar ya, termasuk bukan hanya di DKI ya, bahkan Kementerian Pendidikan ya, waktu itu di MK dirjennya itu bilang bahwa negara nggak mampu gitu kan. Ya. Nah, DKI juga selalu ngomongnya nggak mampu. Nah, persoalannya ini maksudnya mau dibiarkan terus ini nggak mampu ini gitu. Ya, ketidakmampuan ini akan terus dijadikan alasan. Harusnya kan, kalau saya nih, menurut saya, harusnya kan ini kalau udah tahu bahwa ini masalah, dibuat dong perencanaan berapa tahun, 5 tahun kek. 10 tahun ini mau diselesaikan, ada roadmap-nya gitu. Jadi apa yang misalnya gini, kalau kita mau selesaikan ini 5 tahun, ya kan diproyeksikan nih Pak Jum. Betul. 5 tahun lagi tuh akan jumlahnya jadi berapa? Ya,
Lalu setiap tahun itu peningkatannya berapa? Nah, Pemda DKI juga harus membuat rencana penambahan kapasitas itu dalam setiap tahun itu berapa supaya betul-betul, oke katakanlah tidak 100% mungkin ya, tapi kelihatan bahwa memang upaya untuk mengatasi ini serius, ada rencana jangka panjangnya menyelesaikan ini gitu. Ya. Tapi Abang melihat itu Pemprov tidak punya rencana ya, Bang? Tidak ada, karena setiap tahun itu kan yang di alasannya tidak mampu terus. Iya. Nah, ini juga apa ya yang kita sesalkan itu kan begini ya, Pak Jo. Sekarang ini ya dalam rangka zonasi PPDB ini, lalu Pemda itu membuat itu kan indikator-indikator yang intinya itu adalah bagaimana caranya menyingkirkan anak-anak yang tidak memenuhi syarat ini untuk masuk di sekolah-sekolah yang swasta yang tidak berkualitas itu, yang kualitasnya kita ragukan itu, atau tidak sekolah gitu. Jadi Dinas Pendidikan menghabiskan energi untuk menyusun indikator dalam rangka tanda kutip menghambat anak-anak ini untuk tidak masuk ke sekolah negeri gitu. Itu jangan-jangan itu menghabiskan anggaran yang cukup besar juga itu untuk menentukan kriteria-kriteria itu, ya. Lalu itu dipakai untuk justifikasi untuk membuat anak-anak yang dianggap tidak memenuhi syarat itu, ya udah jangan ke sekolah negeri gitu. Ini kalau menurut saya sih ini cuci tangan namanya gitu, tidak menyelesaikan masalah ini. Jadi artinya bahwa alat seleksi ya, tadi indikator alat seleksi sebenarnya diskriminasi dan menghambat ya. Iya. Menghambat. Dan tadi itu bertentangan dengan undang-undang kan? Betul. Dan Abang katakan tadi memang sempat saya dengar juga bahwa mereka dalam membuat alat seleksi ini menggunakan konsultan. Iya. Dan saya kira juga dibayar mahal konsultan itu. Saya sepakat dengan bahwa tapi selain soal tadi yang Abang katakan bahwa Dinas Pendidikan bahkan Pemprov menghabiskan waktu untuk hanya mencari-cari alasan, kemudian itu kayaknya sepertinya menghambat. Apakah tidak ada upaya lain, Bang? Misalnya soal anggaran ya kan, mengeluarkan anggaran banyak itu kan. Misalnya kalau saya lihat misalnya, saya sih nggak seujon Bang ya. Tapi kan selama ini kalau perayaan-perayaan mereka hari apa dan apa itu kan menghabiskan uang banyak. Itu menurut Abang gimana tuh? Oh iya, jadi saya melihat bahwa pemerintah kita ini ya, tidak hanya DKI sebetulnya ya, ini Kemdikbud juga, itu menghambur-hamburkan uang untuk perayaan-perayaan yang nggak ada hubungannya dengan meningkatkan akses dan meningkatkan kualitas. Itu benar-benar hura-hura itu. Ya, perayaan-perayaan yang menghabiskan uang, bahkan katanya di DKI ada juga itu perayaan yang biayanya itu sampai 6 miliar. Ya. Yang kita nggak tahu itu buat apa gitu. Nggak ada manfaat ya? Iya, secara langsung kepada anak didik itu nggak ada gitu. Bayangkan ya kalau misalnya saja satu kegiatan itu ya 6 miliar. Itu kalau dipakai uangnya untuk membangun ruang kelas, itu udah berapa? Dan apa memang kalau perayaan itu tidak ada lalu kualitas pendidikan kita ini juga turun gitu? Enggak juga. Tidak kan? Bayangkan, itu uang dihabiskan mengundang orang datang, mengasih makan, membeli seragam-seragam yang nggak tahu tiap hari kayaknya punya seragam yang ganti-ganti terus gitu. Itu buat apa? Tidak menyelesaikan masalah gitu. Nah itu yang jadi pertanyaannya kan. Kalau menurut saya bukan karena tidak sanggup. Ya. Ini prioritas anggarannya itu dipakai untuk yang paling prioritas enggak gitu. Ini jangan-jangan ya supaya semua orang dapat kerjaan aja gitu, dibuat-buatlah itu acara-acara kegiatan-kegiatan itu yang sebetulnya tidak ada dampaknya pada, menurut saya sebagian besar itu tidak berdampak pada memperbaiki akses ataupun kualitas pendidikan gitu. Nah tadi kalau menurut Abang kan sepertinya Abang tidak melihat bahwa Pemprov ini punya peta jalan ya, peta jalan untuk menyelesaikan wajar 9 tahun di Jakarta. Menurut Abang apa yang harus dilakukan oleh Pemprov untuk menyelesaikan, paling tidak menyelesaikan menuntaskan wajib belajar 9 tahun? Ya itu, jadi yang pertama ya, data penduduk itu kan ada. Ya.
berapa banyak anak yang lahir tahun ini, itu kan bisa digunakan untuk memprediksi 6 tahun lagi mereka ini semua masuk SD kan. Jadi ketahuan kan. Nah, berdasarkan itu kan bisa direncanakan. Penambahan ruang kelas, guru, dan macam-macam itu gitu untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, kalaupun tidak, ya artinya terlalu sulit untuk menambah sekolah itu dalam jumlah yang besar. Ya. Nggak apa-apa, tetap saja PPDB tadi dilaksanakan. PPDB bersama memanfaatkan sekolah-sekolah swasta, tapi harus dipastikan bahwa kualitas proses pembelajaran di sekolah-sekolah swasta itu juga baik. Jadi jangan uang yang diberikan Pemda ini kepada sekolah swasta itu malah dipakai oleh yayasan itu untuk urusan lain. Nah, ini kan bisa diatur gitu. Selain tadi selain memprediksi jumlah lulusan dan jumlah anak-anak yang akan sekolah, apa perlu juga Bang anggaran pendidikan ini ditambah jumlahnya? Karena kalau kita melihat seperti saya katakan tadi, ada sekitar 80.000 anak ini yang nggak akan tertampung di sekolah negeri, dan ketika harus di sekolah swasta dia harus bayar, ya kan? Nah, katakanlah kalkulasinya, hitung-hitungannya bagaimana pemerintah harus menyediakan sekitar 80.000 anak biaya untuk anak-anak ini yang tidak tertampung. Dan kami memang belum punya catatan berapa sih unit cost untuk seanak satu SMP. Nah, kira-kira penambahan anggaran ini penting nggak? Atau tadi yang Abang bilang, anggaran-anggaran yang digunakan selama ini tidak bermanfaat itu kenapa nggak di... Dua-duanya kalau menurut saya, Pak Ju. Yang pertama itu efisienkan dulu apa yang ada, ya toh. Itu kan udah jelas tuh, uangnya udah ada. Misalnya tadi Pak Jum bilang 70 itu, 70 itu diefisienkan kan dulu, ya. Jadi yang tidak penting-penting itu, ya udahlah, nggak usah dulu dikerjakan gitu ya, untuk mengatasi ini dulu. Lalu kalau memang itu masih kurang, baru dicari dari anggaran lain itu untuk pendidikan. Karena kan dari semua anggaran itu yang paling penting itu kan kesehatan dan pendidikan. Karena dua-duanya itu yang akan meningkatkan IPM dan kualitas. Sebetulnya kualitas sumber daya manusia. Kalau kualitas sumber daya manusia kita ini baik, kita negara ini bisa lebih efisien, Pak. Ya. Itu, Pak Jum. Menarik penjelasan Bang Eka ini. Tetapi waktu juga Bang yang membuat acara ini harus terputus. Buat pemirsa sahabat cerdas cakap berkarakter, silakan untuk mensubscribe, memberi like atau memberi komentar di acara podcast ini, dan kami juga membuka ruang kepada pemirsa warga Jakarta ketika mengalami persoalan-persoalan dalam mengakses pendidikan, terutama di proses PPDB saat ini. Meskipun kami tidak bisa memastikan membantu dalam hal memutuskan, tapi paling tidak warga, masyarakat, pemirsa bisa menyampaikan nyampaikan unek-unek kepada kami supaya pendidikan di DKI Jakarta khususnya dengan anggaran cukup besar itu bisa lebih baik lagi. Saya kira itu. Terima kasih Bang Eka sudah meluangkan waktu untuk ini. Mudah-mudahan kita ke depan bisa bicara lagi, karena masih banyak yang harus kita bicara Bang, soal pendidikan yang udah karut-marut ini Bang. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih.